Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man maqalidul umur kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Lanjutan yang minggu lalu, soal yang ke-100 ya. Soal ma hiyal maqdiyatu allati yalzamu fiha ridha. Apa perkara-perkara yang wajib pada perkara tersebut meridhoinya? Kita seorang hamba, perkara apa yang wajib kita ridhoi? Yang mana perkara itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkara tersebut yang kita ini sebagai hamba wajib ridho? Berarti kalau itu wajib, niscaya bila tidak meridhoinya kita berdosa. Jawabnya, al-maqdiyatul lati yalzamu fiha ridha arba'atun. Perkara-perkara yang sudah ditetapkan Allah yang wajib pada perkara tersebut oleh keridhaan, yaitu ada 4 perkara. Arba'atun, ada 4 perkara yang kita itu wajib meridhoinya, dan itu sudah ditetapkan Allah. Wahiyya kallati, yaitu seperti yang akan datang. Yang pertama, nah kita seorang hamba nih wajib meridhoinya, dan itu suatu ketetapan dari Allah. Yang pertama yaitu an-ni'matu, berupa kenikmatan. Kita diberikan Allah bermacam-macam kenikmatan, dari nikmat yang besar sampai nikmat yang kecil, nikmat yang ganas sampai nikmat yang halus. Minallah, itu dari Allah, itu sudah ketetapan dari Allah, dan kita wajib ridho. Wa yajibu bihar ridha, maka wajib pada nikmat itu ridho. Bil qadhi, dengan yang menetapkan, yaitu kita ridho dengan Allah. Ridho semalam apa artinya?
tarkus sukti, meninggalkan murka, meninggalkan kata ketujuh. Jadi kalau kita diberi nikmat, kita senang lawan Allah, kita ridho dengan Allah. Wal maqdiyu wal maqdiyi bil qadi wal maqdiyi, dan ridho dengan nasib yang telah ditetapkan Allah. Maqdi itu yang ditetapkan Allah. Wal qada'i, dan ridha dengan qadanya, dengan ketetapan Allahnya. Wa yajibu 'alal 'abdi asyukru, kalau ridha maka hasillah syukur. Dan wajib atas seorang hamba itu bersyukur min haitsu innaha ni'matun, bersyukur dari sisi bahwasanya itu nikmat. Wa syukrun ni'mati, dan syukur nikmat itu biibda'i asariha, yaitu menampakkan bekasnya. Jadi di antara kita mensyukuri nikmat Allah itu yaitu kita menampakkan asar nikmat itu kepada Allah. Contoh, kita diberikan Allah kesehatan, nampak akan nikmat sehat itu untuk taat ibadah kepada Allah. Allah beri akal sehat, maka kita gunakan akal kita untuk berpikir dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu Allah menyukai, Allah meridhoi dengan nikmat yang diberikan Allah tadi. Hanya nikmat itu bisa menjadi murka Allah kalau kada digunakan kepada sesuai perintah Allah. Diberikan Allah Ta'ala kesehatan, diberikan Allah akal sehat, badan kuat, tapi digunakan untuk maksiat, maka nikmat tadi menjadi murka Allah. Murka Allah karena digunakan untuk maksiat. Diberikan Allah pulang nikmat, punya harta, berduit, maka kita nampakkan asarnya tadi, kita nukarakan pakaian untuk ibadah, kita tukarakan benda-benda yang mana digunakan untuk ibadah, kita tukarakan gamis, kita tukarakan sarung, gasan menutup aurat, kita tukarakan sandal, kita tukarakan selawar. Nah, yang mana niat kita adalah mensyukuri nikmat, nampak loh, dilihat nih. Nah, jangan sampai bakhil. Allah beri nikmat banyak, disehatan, tapi kada digunakan nikmat tadi. Nah, Allah kada suka demikian. Nah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah kita gunakan nikmat itu sesuai perintah Allah dan kita nampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakan, nampakkan. Nah, itu diantara syukur daripada nikmat Allah tadi. Nah, dan kita ridho. Nah, ini nyaman kita meridhoinya, ya Allah. Nah, karena perkaranya nikmat. Yang kedua, asyiddatu. Nah, ini yang sulit nih. Yaitu ketetapan Allah yang berupa ujian, berupa cobaan, berupa sakit. Kalau tadi berupa nikmat, nyaman kita ridho. Orang diberi Allah kesehatan, wah ridho gitu. Orang yang diberi Allah Ta'ala harta yang banyak, ridho ya. Nyaman ridhonya nih. Nah, yang sulit itu diberikan Allah ujian. Nah, ridho. Nah, ini
dan ini wajib kita ridhoi. Wa yajibu biha ridho bil qadi wal maqdi wal qada'i. Ridho dengan Allahnya, ridho dengan nasib yang telah ditetapkan Allah, ridho dengan qada ketetapan Allah tadi. Wa yajibu 'alal 'abdi, maka wajib atas seorang hamba as-sabru min haitsu innaha syiddatun. Wajib atas seorang hamba sabar dari sisi ujian yang diberikan Allah. Ini amalnya, ridho amalnya disertai dengan sabar. Jadi ridho dengan nikmat, syukur hasilnya. Ridho dengan ujian yang diberikan Allah, sabar. Kita nuntut ilmu di pondok, yang macam-macam ujian yang diberikan Allah. Bisa sakit, ada nang gatalan, ada nang penggaringan, ada yang sakit dipersulit dalam urusan usaha ekonomi, ujian dari Allah. Ini sabarlah kadang, dan ini ketetapan Allah. Masing-masing ada yang mengharapkan menuntut ilmu, wifannya meninggal. Sabarkah tetap menuntut ilmu atau ambil kah? Ada yang di saat menuntut ilmu orang tuanya diuji oleh Allah, usahanya bangkrut, sabar atau tidak? Bisa sabar anaknya, orang tuanya pada sabar. Ada orang tuanya sabar, anaknya pada sabar. Dan macam-macam masalah yang kita hadapi dalam menuntut ilmu itu macam-macam. Bisa dari diri kita, lingkungan kita, bisa keluarga kita, yang semua itu harus kita jalani, karena itu sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Modalnya apa? Yaitu sabar. Maka kita kembali kepada melihat sejarah para nabi, para rasul. Mereka itu mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat di sisi Allah. Bukan berarti mereka sepanjang hidup mereka mendapatkan nikmat. Ada nabi yang diberikan nikmat, ada nabi yang diberikan Allah ujian yang panjang. Kayak Nabiullah Sulaiman, nikmat, punya kerajaan, punya harta. Ini nabi yang diberikan Allah nikmat yang luar biasa. Ada juga nabi yang diberikan Allah Ta'ala ujian yang berat, seperti Nabiullah Ayub alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Ujian mereka berbeda-beda. Semua para nabi meridhoi apa yang telah ditetapkan Allah. Apakah itu berupa nikmat, apakah itu berupa ujian. Jadi cara Allah menarik hamba untuk dekat dengan Allah atau untuk ma'rifah kepada Allah, itu jalannya bisa jalan nikmat, bisa jalan berupa jalan ujian. Kalau hamba ini bisa memandang, mengerti bahwa itu minallah, suatu ketetapan Allah. Jadi ada seseorang ini yang Allah menariknya dengan jalan nikmat. Allah tambahi nikmat kepada seseorang ini, makanya bertambah ketaatan, bertambah syukurnya kepada Allah. Ada juga seorang hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bala, ujian, cobaan, dan itu adalah Allah tujuannya untuk menarik hamba ini dengan ujian tadi sehingga ini sabar. Dan itu Allah yang menentukan, bukan kita yang milih. Aku jangan hendak yang diberikan Allah Ta'ala yang berupa nikmat aja, kada kawa kita. Ada juga yang hendak memilih, umpama aku aja hendak
dengan jalan susah aja kada kawa jua. Lain kita nang menentukan, tapi yang menentukan adalah Allah. Kita ini wajib ridho dengan jalan apa aja yang dijalankan Allah, yang ditetapkan Allah. Apakah diberikan Allah jalan berupa jalan nikmat atau dijalankan dengan jalan yang susah. Nah, itu. Kita ini cuma ikhtiar, tawakal, berusaha. Nah ini kan masalah ridho. Jadi ridho dengan nikmat yang diberikan Allah. Ketika dapat ujian, ridho juga. Ketika nikmat dapat, ridho, kita bersyukur. Ketika diberikan ujian, ridho, kita bersabar. Nah begitu maksudnya. Nah. Kemudian yang ketiga, perkara yang wajib kita itu ridho dengan ketetapan Allah, yaitu al-khairu, berupa kebaikan. Wa yajibu bihi ridha bil qadi wal maqdi wal qada'i. Wajib padanya kebaikan itu kita ridha dengan yang menetapkan, yaitu Allah, dengan yang ditetapkan Allah dan ketetapan Allah. Wa yajibu 'alal 'abdi, dan wajib atas hamba itu dzikrul minnati, mengingat, menyebut kemurahan Allah. Nah, kebaikan yang sampai lawan kita itu adalah anugerah Allah. Ya. Kebaikan yang datang kepada kita itu adalah anugerah dari Allah. Min haitsu, dari sisi innahu khairun, bahwasanya kebaikan itu wufikahu lahu, yang diberi taufik akadnya. Nah, diberikan taufik, wufikahu lahu, yang diberi taufik akannya kebaikan itu, lahu, baginya hamba tadi. Nah, kita nih dijalankan jalan kebaikan itu taufik daripada Allah, dan itu adalah anugerah dari Allah. Maka kita mengingat-ingat kebaikan yang sampai kepada kita itu anugerah dari Allah. Kita dijadikan Allah sebagai orang yang beriman, anugerah Allah. Kita pulang setelah beriman, dijadikan sebagai penuntut ilmu, anugerah dari Allah. Kemudian kita berkumpul dengan orang-orang soleh, anugerah dari Allah. Kemudian kita kawa membaca Al-Quran, anugerah dari Allah. Kita kawa memaham Al-Quran, memaham ilmu agama, anugerah dari Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki akan orang tersebut kebaikan, maka Allah pahamkan dalam urusan agama. Ini anugerah dari Allah, khair. Anugerah. Maka kita ingat-ingat, wajib kita mengingat-ingat bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Ada kawan-kawan kita, saudara kita, kawainya lulus dari pondok yang bermacam-macam ujian sudah dilewati sekian tahun, ya 8 tahun di sini, bahkan kawa menyambung menerusakan. Nah itu ingat akan dzikrul minnah, wajib ingat itu karunia dari Allah. Banyak kayak juga yang hendak mondok, ada ke pondok-pondok. Ada juga yang hendak mondok setumat hampir, ya kan? Nah kalian masih ditetapkan. Ingat ini anugerah dari Allah. Nah wajib kita ridho dan ingat itu adalah anugerah dari Allah. Nah ini perkara yang mudah juga diridhoi karena berupa kebaikan, ya lah. Nah, yang keempat asyarru, yaitu berupa keburukan, kejahatan yang menimpa lawan kita. Nah tetap juga kita wajib ridho. Nah ini berat sama lawan yang syiddah ujian tadi. Wa yajibu bihi ridha, dan wajib padanya itu ridha bil qadi wal maqdi wal qada'i, dengan qadi yang memutuskan, yaitu Allah, yang menetapkan baik buruk, siapa yang menetapkan? Allah. Wajib kita ridho dengan Allah.
Dan kita pun ridho juga dengan ketetapan Allah. Min haitsu innahu maqdiyun, dari sisi bahwasanya itu sudah nasib yang ditetapkan Allah. Umpama kita ditimpa satu ujian, ridho kita lawan Allah dan ridho dengan yang ditetapkan Allah. La min haitsu innahu syarrun, tidak dari sisi kejahatan, keburukan. Umpama yang dimaksud syarr ini adalah satu dosa. Syarr ini keburukan yang berupa dosa. Maka kita ridho dengan ketetapan Allahnya. Nah, ini kembali yang minggu lalu sudah dijelaskan. Dengan keburukannya, dengan maksiatnya, dengan dosanya, kita kadar ridho. Karena kita dilarang Allah. Nah, maka kita kadar boleh meridhoi sesuatu yang dilarang Allah. Yang kita ridhoi adalah ketetapan Allah. Itulah contoh. Ada seseorang yang ditakdirkan Allah, ditetapkan Allah, jatuh dalam satu maksiat, melakukan dosa. Apakah dengan sengaja, ataukah dengan khilaf, ataukah dengan lupa, maka itu adalah sudah ditetapkan Allah. Sudah ditetapkan Allah. Maka si hamba ini wajib ridho dengan Allah. Jangan sampai dengan ini, ya Allah, pian ini kenapa menjadikan ulun menggawi maksiat. Nah, ini meniwas Tuhan namanya. Nah, itu kadang boleh, tapi kadang ridho. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita bertaubat dari maksiatnya, dan kita benci dengan maksiatnya. Adapun dengan ketetapan Allah, adapun dengan keputusan Allah, kita ridho. Allah Maha Kuasa. Allah itu bisa memuliakan hamba, dan Allah juga bisa menghinakan hamba. Apabila Allah menginginkan hamba tadi mulia, Allah jadikan hamba ini jadi orang baik, berbuat taat. Allah ingin menghinakan hamba, Allah jadikan hamba ini menjadi orang ahli maksiat, hinanya. Sekarang kita pandang kepada diri kita, kita ini saat ini dijadikan hamba yang seperti apa? Apakah hamba yang dimuliakan Allah atau hamba yang dihinakan Allah? Kalau kita masih bergelimang dengan maksiat, kita saat menggawi dosa, berarti kita waktu itu dijadikan hamba yang hina. Maka caranya kita bercabut daripada maksiat tadi, bertaubat. Adapun dengan ketetapan yang sudah ditakdirkan Allah, kita ridho. Tapi caranya ada. Caranya kita adalah bertaubat. Maka kembali lagi kepada hamba yang dimuliakan Allah. Jadi kalau seorang hamba itu jatuh dalam satu dosa, kemudiannya bertobat, maka itu kembali kepada posisi yang mulia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaubat dan mencintai hamba yang mensucikan dirinya. Jadi kita ini banyak menggawi kesalahan, banyak menggawi dosa, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa kecil maupun dosa besar. Nah, maka kita ridho dengan Allah, kita ridho dengan ketetapan Allah, tapi kita kada ridho dengan maksiat yang kita gawi. Kita kada ridho dengan maksiat yang kita gawi, kita kada ridho dengan kemungkaran yang kita gawi, maka kita bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud. Jangan sampai aku jadi ridho aja, kada ada penyesalan, kada ada hendak bertobat. Nah, ini yang salah caranya memaham ridho tadi. La min haitsu innahu syarrun. Nah, jadi kita itu dituntut untuk ridho. Jadi ada salah satu daripada nabi
Jadi nabi ini, salah satu nabi kan nabi itu banyak. Berapa jumlah para nabi? 124.000. Sedangkan jumlah rasul 313. Ada riwayat 314. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nah, jadi ada seorang nabi daripada nabi-nabinya Allah mengadukan karena kesusahan yang ditimpakan Allah kepada dirinya. Mengadukan ini hanya dalam hati kepada Allah. Lalu ujar Allah mewahyukan kepada nabi ini, apakah engkau menginginkan aku memutuskan sesuatu karena engkau? Ujar Allah, bahwasanya aku memutuskan menetapkan sesuatu itu karena kehendakku sendiri, bukan karena engkau. Maka ujar Allah, seandainya engkau sekali lagi di dalam hati bergeretek, kita tuh geretek hati, khatar dalam hati ini, mengadukan, ketika ada ridho, mengadukan nih kesusahan yang aku berikan kepada engkau, aku cabut kenabian ya. Ini kada sampai dengan lisan mengeluh, hanya geretek hati ini. Ini para nabi. Jadi Allah, aku cabut kenabian. Nah, kalau nabi seperti itu bisa dicabut Allah kenabiannya dengan sebab mengadukan, mengeluhkan sesuatu yang ditetapkan Allah, bagaimana kita yang sering mengeluh? Makanya yang disebut di sini, makanya wajib ridho. Nah, jadi banyak kalau kesalahan kita. Kadang kita ditimpakan satu masalah, kita kada terima. Ditimpakan satu perkara, kita kada menerima. Mengeluh, mengadu. Padahal Nabi ini kan salah, mengadunya kepada Allah. Nah, sedangkan mengadukan kepada Allah, Allah kada suka. Apalagi kalau kita mengadukan kepada makhluk. Mengadukan kepada Allah aja Allah harus suka, berarti dia kan kadang itu dengan aku. Apakah kita menghendaki aku ini memutuskan sesuatu karena engkau? Allah itu memutuskan sesuatu karena dan Allah yang maha suci berkehendak. Kita ini berdoa menginginkan sesuatu, kabul doa kita bukan karena doa kita, karena memang Allah berkehendak. Bisa dipaham? Kita nih doa, tawasul, amal-amaliyah, bersedekah dan sebagainya. Doa kita sungguh-sungguh, ya Allah ulun hendak satu hajat ini kabul, bukan karena doa kita, bukan karena amal kita. Salah kita berpaham seperti itu, karena memang Allah juga yang berkehendak. Jelas? Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat iradah, dan Allah bersifat iradah, berkehendak. Kada bisa Allah itu dipaksa. Jadi kita ini memohon aja, ya Allah ulun mohon ini bisa dikabulkan, bisa kah? Kada. Bila dikabulkan berarti apa? Memang kehendak Allah, bukan karena doa kita. Jadi kita, makanya Allah itu kan mustahil ikrah ya, mustahil dipaksa. Jadi kalau kita berdoa itu memohon, bukan kita mengatur Allah. Ada munnya Allah kehendaki terjadi, kalau kada Allah kehendaki ada terjadi. Sebagaimana dalam Al-Quran, fa'alul lima yurid, berbuat Allah Ta'ala bagi apa yang Dia kehendaki, bukan karena kehendak hamba. Nah, jadi apa aja yang terjadi itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kita berdoa, kada berdoa. Nah, cuma kalau kita berdoa, kita termasuk dalam ibadah. Karena perintah Allah doa pas apa? Ud'uni fastajib lakum. Jadi kan Allah perintahkan kita berdoalah ajar Allah. Bila Allah suruh kita gawi, berarti itu ibadah. Nah, jadi kita berdoa itu satu, kita beribadah melaksanakan perintah Tuhan.
Yang kedua, kita berdoa itu adalah menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Ya Allah, ulun ini lemah, ulun ini fakir. Doa kita kabul, kadanya itu kehendak Allah. Tapi kita ada kita nih lawan Allah, bahwasanya kita meyakini Allah itu mengabulkan doa. Nah itu jangan juga ya Allah ulun nambah doa lawan pian menhendak pian kabulakan ada ain itu ada baca benernya. Tidak boleh. Jadi kita punya keyakinan Allah ini mengabulkan doa-doa kita. Allah mengabulkan doa-doa kita. Itu adab kita. Nah, jangan sampai kita berkata hendak pian kabulakan ya Allah kabulakannya banyak ada ain. Boleh gitu. Sekalipun dalam ilmu tauhid bahwasanya mengabulkan ada itu terserah Allah. Bisa dipaham? Selanjutnya soal yang ke-101, hal yakunur radhi mustazidan. Nah, sampai situ lah. Mudah-mudahan yang sedikit ini kalau kita amalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita menjadi hamba yang senantiasa ridha dengan segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha itu masuk bagian daripada amal batin. Kata Imam Ghazali, amal itu ada dua. Ada amal zahir, ada amal batin. Nah, jadi ridha ini masuk kepada amal batin, yaitu pekerjaan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, dan mudah-mudahan dikuatkan iman kita, diberikan kita ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahannya, dan kita berataan mudah-mudahan diampuni Allah segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita berataan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.